pagi, senang sekali saya Lula Kamal dan juga Dok ya di ujung Ya. sana. Dr. Boy Abidin, ketemu lagi di acara Indonesia Sehat episode yang spesial banget karena hari ulang tahun ke-58 TVRI. Sebelumnya kita ingatkan kembali ke Indonesia Sehat itu selalu berhubungan dengan kesehatan tentunya karena sehat itu asik ya. Dan tamu kita hari ini juga pasti berbeda dong, spesial juga dong. Spesial sekali tamu kita nih ya, khusus. Jadi kita kedatangan langsung Direktur Program dan Pemberitaan TVRI, Pak, kita manggilnya sih Pak UU, ya. Pak Yutu kita ngomongnya. Pak Usrin, cerita dulu Pak, kita 58 tahun ternyata di 58 tahun itu katanya Bapak sudah barengan sama TVRI itu sudah hampir 40 tahun. Betul. Segitu cintanya Pak sama TVRI? Ya, karena memang mungkin di awal, mungkin masa-masa kecil itu kan ada didikan kalau memang mau cepat bekerja itu pertama dari sisi sekolahnya. Dulu kan pada saat itu ditugaskan, walaupun sebenarnya cita-cita ingin menjadi dokter sih. Loh, tapi Bapak sekolahnya apa dulu Pak? Saya awali dari STM. Dari STM, kemudian teknik, kemudian masuk kuliahnya S1-nya MIPA Fisika, kalau S2-nya dari UNJ. Ini nggak ada yang berhubungan sama pemberitaan. Dengan gitu kesehatan ya, juga nggak ada. Iya, terus gimana dong jadi Pak? Kok bisa larinya lompatnya kemudian jadi di TVRI? Kebetulan memang suka dengan di luar mainstream saya. Segala sesuatu saya awali dengan, ya selalu di out of box. Di SMP senang sebenarnya dengan biologi. Dengan sasaran pada saat mau masuk SLA itu kan harus SMA. Oh, Bapak padahal STM kan gitu. STM, tapi ya biar tahu aja nih Dok ya, ya. Anaknya Pak Usrin ini semuanya kebanyakan dokter, betul kan? Alhamdulillah ya. Ini kayaknya sih akhirnya ke bawahnya ya tersalurkan juga. Alhamdulillah. Tapi Pak Usrin sebetulnya nih Pak ya, cerita mengenai TVRI yang 58 tahun. Kita mau cerita mengenai bagaimana sih TVRI sudah melayani masyarakat Indonesia selama 58 tahun ya. Walaupun barangkali awalnya tidak ada pilihan lain selain TVRI. Kemudian banyak pilihan begitu kan. Dan kemudian tentunya kita akan mengajak masyarakat kembali lagi ke TVRI. Karena TVRI tentu adalah pilihan yang tepat untuk semuanya. Ya, langkah-langkah yang kita ambil sebenarnya mungkin kalau di dalam dunia program dan berita, dari sisi struktural saya memang baru. Tetapi dari bekal mungkin pengalaman dari 91 sampai 2016 sebagai instruktur, semua materi kita berikan pada saat sebagai instruktur, kemudian ditugaskan, diberi amanah untuk menjadi Kepala TVRI Stasiun Sumatera Selatan, sempat 2 tahun. Kemudian 1,5 tahun saya di Aceh juga sebagai Kepala TVRI Stasiun Aceh. Dari Aceh ditarik ke DKI sebagai Kepala TVRI Stasiun DKI Jakarta. Nah kemudian per Maret kemarin ditugaskan oleh Dewan Pengawas untuk menduduki posisi sekarang. Ya, ini kelihatannya sejarahnya di TVRI ini lumayan panjang ya Pak Usrin ya. Pak, kalau ditanya mana yang paling berkesan waktu melewati kan masa-masa tersebut dari Sumatera Selatan ke Aceh, akhirnya Jakarta ya Pak ya. Nah itu yang mana yang paling berkesan Pak? Semuanya punya kesan tersendiri karena kenapa? Pada saat di Sumatera Selatan itu kita membenahi, kita perbaiki kondisi, kemudian menjadi lebih bagus lagi di Sumatera Selatan. Kemudian dipindahkan ke Aceh juga berbenah lagi. Ternyata dari Aceh ke DKI juga ternyata di DKI itu juga perlu pembenahan. Ditambah pada saat ditunjuk menjadi Direktur Program dan Berita, itu karena kondisi kita TVRI cukup krusial, ya nggak tahu saya kenapa Dewan Pengawas menunjuk kami untuk menduduki posisi sekarang. Ya alhamdulillah sebenarnya dari kapasitas mungkin kapabilitas yang kami miliki, ya alhamdulillah pelan-pelan TVRI sekarang mulai berubah dari sisi program. Ya, ini Pak Usrin, saya pengen tanya nih ya, ini pemirsa juga pastinya sudah banyak nih ya pemirsa yang sangat terkesan dengan TVRI sejak dulu ya. Jadi banyak sekali nih program-program yang ya waktu saya kecil dulu ya, mungkin udah kecil juga ya. Itu ada program-program yang unggulan ya seperti Unyil, dulu ada Lost Man, kemudian acara produksi TVRI ini kedepannya akan ada produksi-produksi seperti itu lagi Pak? Insya Allah, contohnya sekarang kita sempat ini kan acara Indonesia Sehat ini kan sempat vakum. Makanya kami coba
untuk stripping dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian kita coba untuk menjadikan TVRI sebagai layarnya musik dari hari Selasa sampai hari Minggu. Itu kita Itu semua yang biasanya genre. nggak kelewatan. Iya. Ya. Kemudian untuk sinetron kita sedang dalam proses. Pada saatnya nanti kita akan menghidupkan kembali sinetron dokumenter yang sifatnya dokumenter untuk memenuhi layar TVRI. Bahkan karena kita mensupport kebijakan pemerintah saat ini ada acara paten pemuda kreatif dan keren. Itu isinya adalah tentang startup, bagaimana kuliner, bagaimana pariwisata, sehingga nanti luar poin-poinnya biasa, adalah keren-keren. ya untuk memberikan manfaat suasana pandemik sekarang, bahwa kita dengan berbuat, dengan memberikan contoh di layar, bahwa masyarakat yang tadinya mungkin dalam keterbatasan bisa berkreasi. Apa yang bisa dikerjakan gitu dalam keadaan Iya, terbatas betul. seperti itu ya. Yang pasti kita pengen tahu lebih jauh nih pemirsa ya, apa yang kemudian akan dikejar dari TVRI dengan komandan yang baru tentunya gitu ya. Kemudian apa saja yang sudah dicapai. Terus katanya nih pemirsa, belum lama ini ada cerita yang cukup menyedihkan. Katanya sih beberapa karyawan sempat ada yang positif COVID-19. Terus apa yang dilakukan oleh TVRI ya? Nanti ya pemirsa ya. Kita bahas semuanya sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap bersama kami di sini di Indonesia Sehat. Karena sehat itu Asik. Ya, halo pemirsa, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Nah, ini kita masih di edisi spesial ulang tahun TVRI yang ke-58. Wah, Ya, ini ternyata ada tadi ya berita atau hal yang memang menyedihkan ya mengenai memprihatinkan karyawan. sebetulnya. Memprihatinkan, Tapi ya. sudah ditangani dengan sebegitu baiknya kok sama Pak U dan teman-teman di atas ya. Jadi begini Pak U, ceritanya gimana sih bahwa ternyata ada karyawan yang kemudian terkena COVID-19 Ya. atau waktu dites reaktif atau bagaimana sih Pak? Pertama sebenarnya langsung dari anggota kami sendiri di GPO di bagian promo. Itu ada satu orang yang reaktif. Nah, pada saat langkah-langkah yang kita lakukan pada saat sudah dapat satu orang yang reaktif, itu kebijakan dari Dirut untuk segera melockdown lantai 1 sampai lantai 12. Sehingga selama langsung 1 gitu minggu ya. langsung lockdown, kemudian yang bersangkutan dilakukan swab dan langsung dikirim ke rumah sakit rujukan. Iya. Itu di Wisma Atlet. Nah, setelah kita lockdown selama 1 minggu, tetapi itu proses di lantai 10, dari 1 sampai lantai 12 kita langsung lockdown, tetapi untuk teman-teman di bagian promo selama beberapa hari itu dilakukan swab. Alhamdulillah tidak ada yang didapatkan ulang dari seluruh kru. Oh, jadi staff tidak ada yang itu. positif. Tidak ada yang positif gitu kan. Baik. Nah, kemudian setelah kita lockdown, proses kebijakan dari manajemen untuk seluruh karyawan dilakukan rapid test. Minggu Seluruh berikutnya. karyawan. Ini Iya. semua ya Pak U Iya. ya. Saya ngelihat dari semualah pokoknya Iya. OB, semualah Iya, dapat semua. semua Iya, kebagian. Nah, dalam proses itu kita dapatkan sampai hampir 9 orang Yang reaktif. yang reaktif. Nah, kan rapid baru kan. Reaktif. Ya. Nah, kemudian tetap langkah komunikasi, kemudian protap yang dilakukan. Yang sebenarnya proses ini sejak ada kondisi pandemi ini, karena saya juga masih menjabat sebagai Kepsta TVRI DKI Jakarta, jadi sebenarnya di situ kita sudah lakukan protap itu. Contohnya tentang cuci tangan, tentang pakai masker, jaga jarak. Nah, alhamdulillah memang kalau untuk DKI, alhamdulillah itu nggak ada yang terinfeksi gitu ya. Karena Nah, memang ada beberapa TVRI daerah yang kemudian sampai tutup ya Pak ya. betul, seperti Sumatera Selatan, kemudian Manado, kemudian Jawa Timur itu lockdown. Iya. Ya, jadi Bahkan ini yang- patut diacungi jempol nih ya. Jadi pimpinannya sendiri sudah memberikan arahan yang jelas, kemudian melakukan dengan Langkah-langkah Ini langsung baik gitu yang semua dilakukan. loh di Semua, rapidnya iya, semua. iya. Dari Tapi- yang 9 itu PCR langsung begitu Pak ya. Ya, jadi yang betul-betul menjadi positif dan masuk ke rumah sakit itu ada 6 akhirnya. Oh, akhirnya Ada cuma 6 enam orang sih. masuk ke Wisma Atlet. Di masa-masa itu termasuk sebenarnya di acara ini itu sempat saya grounded selama 1 minggu untuk keliran karena ada yang terindikasi waktu itu di drama kalau nggak salah. Baik. Itulah langkah-langkah kita. Nah, setelah kita
semprot, kemudian baik itu di halaman. Oh. Jadi semua kita ini ada 3 gedung kan, ada di sini di studio GPPS, kemudian ada GVO, ada di Berita. Nah Berita juga sempat di bawah saya juga teman audioman sempat reaktif, tetapi langkah yang kita lakukan lantai 1, lantai 2 langsung kita lockdown, kemudian presenter serta kru tekniknya kita move ke ruangan lain. Tetapi setelah dilakukan swab ternyata negatif. Oh, baik. Nah ini mungkin saya juga balik bertanya nih dengan 2 dokter di kiri kanan saya ini, mana sih kira-kira yang lebih akurat itu, karena dalam kondisi rapid test ini kita juga sebagai orang awam itu ada rada-rada aduh ini positif, tahu-tahunya nanti jadi negatif, itu yang menimbulkan satu kecemasan teman-teman kru saya ini. Itu kira-kira langkah-langkah yang akurat ataupun mungkin ada pesan-pesan dari dokter, Ya, dokter seperti ini untuk biasanya memberikan ya ke kita, pemirsa untuk jaga ya. kita ini gimana gitu ya. Jadi kita cerita mengenai tes yang barangkali banyak orang kemudian bertanya lebih jauh, ini tesnya gimana sih? Kadang-kadang cuma bikin deg-degan aja. Jadi kalau kita bicara rapid test itu ceritanya adalah reaktif atau non-reaktif. Nah, taunya positif negatif itu dari PCR. Kenapa demikian? Karena rapid yang kita pakai sekarang, yang biasanya dipakai darah itu adalah rapid yang namanya antibody. Sementara antibody itu nih Pak, dia tuh timbulnya gitu ya setelah sekitar 7 hari sampai 9 hari kemudian dari orang terinfeksi. Jadi kalau dikatakan, dan sayangnya juga dia tidak sensitif sekali, kadang-kadang ada virus corona lain, bukan corona yang menyebabkan COVID ya, yang barangkali bisa bikin positif, bisa bikin reaktif juga tuh ternyata. Jangan-jangan ada flu yang lain, terus tiba-tiba kemudian dia reaktif. Jadi semua yang reaktif akan kita lompat ke PCR. Kenapa nggak langsung PCR aja semua? Pasti pertanyaannya jadi gitu kan. Karena PCR mahal, dananya itu mesti besar sekali. Jadi sebetulnya rapid itu cuma merupakan screening. Screeningnya ada tanda alarm tiba-tiba reaktif, baru kita ke PCR. Jadi kalau kemudian rapidnya reaktif, panik nggak? Jangan panik dulu, sabar. Karena sebetulnya dari yang rapid reaktif itu Pak, enggak, ini sih kebetulan agak banyak ya Pak ya, dari 9, 6 gitu ya Pak. Keseringan malah kadang-kadang dari 10 cuman 1 gitu. Malah cuman sedikit sekali. Tapi kalau ditanya mana yang paling baik? Yang PCR. Tapi PCR ini memang cukup mahal dananya. Jadi kita ambil rapid dulu sebagai jembatan kita screening untuk kemudian lompat ke arah PCR. Ya, tapi kalau lihat dari will-nya Pak Direktur nih ya, Pak Usri ini sebagai karyawan TVRI, mungkin Anda juga yang karyawan di perusahaan lain, kalau memang pimpinannya melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, ini jangan menolak. Kadang-kadang nih ada yang ini sudah dikeluarkan biaya, sudah ini cuman nggak mau, takut segala macam. Ya, ini merupakan satu bentuk kasih sayang dari pimpinan untuk seluruh karyawan dan juga untuk tadi supaya produktivitasnya karena tidak itu hari berhenti. ini kita akan membahas mengenai kesehatan karyawan. Kenapa? Karena itu penting sekali. Sebenarnya itu aset perusahaan kan sebetulnya ya. Kita kemudian sumber daya manusia sudah kemudian dibina sedemikian lama gitu kan. Sayang sekali kalau kemudian sakit dan kemudian tidak bisa produktif, ya kan? Gitu. Nanti kita akan bahas lebih jauh loh. Jadi buat Bapak Ibu yang punya perusahaan nanti bisa mengikuti lebih jauh, termasuk yang jadi karyawan. Nanti juga ada tips-tips bagaimana olahraga supaya tetap sehat ya. Waktu kemudian bekerja terus duduk, terus di belakang meja, apa yang bisa dikerjakan lebih jauh ya. Oke, Pak U, lanjut lagi Pak ya. Pak, saya pengen tanya lebih jauh. Pak, ini kan 58 tahun. Kira-kira tadi kan udah disebutkan, oh banyak loh yang kita akan masukkan lagi. Yang kira-kira akan dipertahankan apa Pak? Kan ada garis, katanya ada garis merahnya. TVRI akan seperti itu, nggak akan kemudian akan berbeda. Mau akan berubah seperti apapun, ada garis merahnya punya TVRI katanya. Ya, kita kan sebagai lembaga penyiaran publik, miliknya rakyat, miliknya bangsa, miliknya negara. Nah, artinya konsentrasi kita bagaimana kepublikan itu akan menjadi konsentrasi kita ke depan. Nah, contohnya ini program kita yang kita sedang lakukan live seperti ini kan sebenarnya langsung menyentuh kepada kebutuhan masyarakat. Karena dari stripping yang kami programkan itu ada untuk anaknya juga, untuk dewasanya juga. Demikian juga tentang musik. Tentang musik itu juga ada semua genre. Nah, bahkan mungkin kalau selama ini country musik itu tidak ada, mungkin dalam waktu yang akan datang mungkin country itu salah satu kali sebulan mungkin itu akan kita masukkan. Kemudian ada lagi kebijakan manajemen bahwa layar TVRI akan dijadikan layarnya film Indonesia.
Aku udah lihat tuh. Saya boleh casting Bocorannya nggak, loh Pak? pemirsa banyak banget nih Casting jadi asik-asik. pemain film, oh enggak ya? Oh ya bukan, maksudnya film-film layar lebar yang tadinya barangkali cuman lihatnya di bioskop aja, dan ini film-film oke banget loh, dimasukkan juga ke sini. Saya menunggu film horor berikutnya Pak. Belum ada film horor. Pak, boleh nggak Pak? Saya ini titip nih sebagai orang tua, mungkin jadi pemirsa juga sebagai orang tua nih titip nih TVRI ini supaya menjadi TV yang bisa menghibur, TV yang juga mendidik ya. Ini kadang-kadang kan kalau kita lihat beberapa TV yang Kadang-kadang lain itu, menghibur itu belum tentu mendidik kok Iya. tahu. Iya. jadi ini titip aja Pak. Sebenarnya ini kan sebenarnya programnya sebenarnya menghibur juga sebenarnya kondisi Indonesia Sehat ini. Betul. Acara ini di samping dengan dibawain oleh host yang bercanda-canda, tetapi poinnya tadi misalnya hari ini akan diangkat tentang tidak duduk saja, nanti akan bagaimana ada olahraga. Itu sebenarnya olahraga juga fun juga itu. Nah mungkin nanti ada dokternya yang akan menjelaskan ke masyarakat, itu poin pendidikannya. Kemudian pada saat memang kita memberikan acara tentang tadi yang saya sebutkan tentang paten, paten itu juga akan dibawa secara milenial. Karena kenapa? Di samping memang kepublikan, kami juga bergerak mengikuti perkembangan teknologi. Artinya bahwa untuk milenial yang sekarang mungkin sudah hampir-hampir minim menonton televisi, mereka sudah menggunakan handphone, gadget. Betul. Nah sehingga konten-konten kita itu harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada sekarang. Luar biasa. Ayo dong Boy, kamu juga langsung dong, diceritakan kepada pemirsa bahwa acara ini pun bisa dilihat loh kalau ketinggalan, ya kan? Kamu biasanya gitu kan pemirsa ingetin. ini acara TVRI ini sekarang sudah mengikuti zaman ya, jadi ini tidak hanya live seperti ini, pemirsa juga kalau misalnya mau menyaksikan bisa cek di channel YouTube ya di TVRI Nasional. Di situ ada tayangan-tayangan yang sangat menarik nih TVRI ya untuk kedepannya, dan kita akan harapkan nih acara Indonesia Sehat ini terus ditonton nih sama pemirsa. Dan seperti biasanya pemirsa ya, kita akan ke dapur, tapi biasanya kan di segmen kelima tuh kita ke dapurnya. Cuman berhubung datang direktur di sini, kita akan lebih cepat ya. Ada yang istimewa. Tapi sebelum ke dapur, ini saya udah yakin nih tamu saya yang dua ini sudah hadir ya. Saya punya ada dua dokter ya yang kita akan undang hari ini. Iya, langsung nih. Hai Dokter Aulia. Dokter Aulia. Dokter Aulia sama Dokter Tata. Aku tahu. Sini dok, silakan dok. Iya. Atau kita langsung bergerak aja kali ya. Langsung kita ke dapur. Ya, ayo Hai Dokter Tata. Ini kan sendiri-sendiri datangnya. Yuk, kita ke sini yuk. Dapur Kenapa kita ajak ke dapur? Jadi gini loh Pak, kita punya kue. Tapi yang mesti ikutan nyanyi, ya Pak Direktur dong harus. Iya nggak sih? Betul sekali. Bapak di tengah Pak. Silakan. Nah, Bapak di tengah. sini Dokter Aulia dekat saya boleh dong. Dokter Tata. Iya. Iya. Jadi, udah ada nih. Kayaknya dok ya nyalain kita deh. hidupkan ya. Tapi kita nggak doa dong Doa nanti dulu. ya. Tapi kita nggak boleh ini ya, tidak boleh ditiup. Karena zaman sekarang ini mau niup juga Nggak bisa susah ditiup juga sebetulnya karena ada pakai facial. facial. Iya. Tapi kita Kita kipas kipas aja ya. aja ya nanti ya. Oke. Kita hidupkan. Jadi mudah-mudahan TVRI ke depannya makin maju. Tentunya Indonesia Sehat juga ikutan dong. Dompleng TVRI dengan Iya, sendirinya dong, amin. ya enggak? Hati-hati ya. Iya. Ya, kita juga minta doa dari pemirsa. Mudah-mudahan ini TVRI, ya bukan mudah-mudahan, harapannya TVRI terus maju, terus berkembang. Makin ke depan, makin maju lagi. Maaf ya, saya buat mengimpas nanti Pak. Karena nggak boleh tiup Pak, Oke, kan Bapak nanti dikipas masnya aja. pakai kipas aja, Oke, boleh. kita kipas aja ya. Oke. Jadi ternyata berguna juga piring ini ya ternyata ya. Bukan saja untuk makan nanti, tapi ya untuk di... silakan ya Pak, sambil kita doa sama-sama aja kali ya Pak. Silakan Pak, dipimpin Pak. Baik, dalam rangka 58 tahun TVRI, tentunya juga kepada seluruh TVRI di daerah, ada 29 stasiun penyiaran daerah, tetap semangat, tetap berkarya, tetap berinovasi, sehingga TVRI akan semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia. Amin. Oke, mungkin itu. Kita nyanyi dulu? Nyanyi sedikit kali ya. Sedikit ya. Iya. Yuk. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Mari kita Kita selilin ya, kita selilin ya.
Pak boleh dipotong loh Pak. Dipotong kuenya ya. Berhasil. Saya tahu sih kan kayaknya Pak AUU abis ini harus pergi lagi kan saya tahu. Tapi bawalah Pak kuenya. Susah loh Pak saya masaknya. Ini kuenya kue sehat ya Bun ya. Oh, sehat Sesuai banget. dengan kaidah kesehatan. Iya, asal cuma lihat dari jauh aja jangan dimakan. Dalamnya itu ya ada red velvetnya ya. Kayaknya ada warna-warni ya. Iya. Warna-warni Pak sesuai sama baju kita hari ini. Sengaja loh Pak ngambil warnanya agak marun-marun karena memang red velvet Pak memang Pak ya. Iya. Mudah-mudahan ya Pak ya, ke depannya kita makin baik hadiahnya semuanya buat- ya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi Pak U setelah ini apa lagi Pak ceritanya Pak? Hari ini kayaknya bakal banyak jadwalnya berhubungan sama ulang tahun semua ya Pak? Betul, nanti malam kita ada puncak hiburan. Mungkin lebih kurang 2,5 jam. Nanti dia akan ada orkestra dari ADMS Puncak. Twilight Orchestra jangan lupa Ya, ya pemirsa. Ntar Pokoknya juga pemirsa harus selalu Saksikan. menonton, menyaksikan Iya. TVRI dari mulai buka sampai tutup ya. Iya, Oke, pemirsa. spesial banget ya. Nanti juga penyanyinya juga oke-oke dari yang umurnya barangkali lumayan sampai yang masih muda banget ya Pak ya. Betul. Sengaja memang semuanya. Pak U terima kasih banyak Baik. Pak UU dan pemirsa dengan seperti biasanya pemirsa ya. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bicara lebih jauh mengenai kesehatan karyawan dan Anda juga boleh bertanya nanti 5743476 5743478 disimpan dulu. Nanti kita akan kembali sesaat lagi ya. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Selamat Pak. Ya pemirsa kembali lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Sesuai janji kita berdua Dok ya dan Dok Bun ini hari ini kita bicara mengenai kesehatan karyawan pemirsa. Tadi sudah diceritakan bagaimana TVRI kemudian benar-benar mengayomi membina ya karyawannya. Tadi waktu ada yang COVID-19 seluruh TVRI Iya. langsung dicek semua ya. Ya. Jadi ini sebagai pimpinan dan juga sebagai karyawan ini memang perlu tahu nih apa sih hal-hal yang harus diperhatikan nih selama terutama di pandemi COVID-19 ini ya. Bukan cuma pandemi sih, secara keseluruhan juga Iya, kali ya. betul. Pokoknya daripada nanti SDM yang sudah dibina sekian lama, terus kita nggak bisa produktif lagi, Yes. sayang kan. Ya, dan gitu. ini ada bidangnya khusus nih yang mempelajari itu adalah hiperkes ya. Begitu ya, Betul, Dok ya, Dr. Dokter Aulia ya. Iya. Ya. Saya mesti sebutkan dulu namanya Dokter Aulia yang panjang, Dokter Haji Ahmad Aulia Yusuf AHK PhD, gitu ya Dok ya? Betul. Iya. Nah Dok sebetulnya apa sih yang harus difikirkan? Dokter Tata ntar kita ngobrolnya belakangan nggak apa-apa ya Dokter Tata ya? Kita dengerin Dokter Aulia dulu aja. Ternyata ya. duduk manis dulu aja ya. Iya. Jadi walaupun tadi masih terbayang-bayang itu ya red velvet ya. Nanti ya nanti dibagi kok, tenang aja ya, tenang dibagi Nanti ya. dapat. Nanti pemirsa kita akan terima nomor telepon setelah Dokter Aulia ini menjelaskan dulu dong apa sih yang akan kita bahas hari ini. Sebetulnya apa sih yang kita dipikirkan kepada pimpinan perusahaan berhubungan dengan karyawannya sehubungan dengan kesehatan nih Dok? Ya, kalau kita lihat sekarang ini memang dipanggil masa new normal ya. Jadi kita mulai bergeser ke arah masa new normal. Nah, yang paling penting adalah bagaimana di masa new normal ini produktivitas itu tetap maksimal, tetapi juga harus kesehatan itu juga utama. Iya, dengan aturan main yang pasti berbeda Betul. sekali ya, begitu. Apa saja sih yang harus dipikirkan? Apa yang harus jadi pemikiran dari pimpinan perusahaan sebetulnya? Nah, yang harus dipikirkan oleh pimpinan perusahaan ya, terutama yang pertama menyangkut mengenai persiapan dari lingkungan di tempat kerja tersebut itu harus dikondisikan ya supaya bisa dicegah penularan ya dari COVID-19 ini. Baik. Kemudian yang kedua itu adalah dari aspek karyawannya sendiri. Jadi karyawan ini memang mesti diedukasi, kemudian diamati, ya. Kemudian juga kesehatannya mesti dijaga. Dan Ya. itu tentu ada aturan-aturan. Dokter Ali, kalau tanya, artinya ini kan kita mulai memperhatikan betul ya, artinya mestinya harus sebelum masa pandemi ini juga hal-hal ini sudah harus diperhatikan ya oleh perusahaan begitu. Betul. Apalagi sekarang di masa pandemi ini harus lebih intensif lagi. Iya, mungkin Dokter Ali ada slide-nya mungkin bisa ditampilkan. Oh, baik. Ya, silakan Dokter Ali. Ya, makasih. Dokter Tata nanti ada slide juga? Ada nyambung dikit ya. Oh Oke. iya, baik.
Kayaknya arahnya berbeda, Dok. Ya. Nah, Oke, ya. Ya, terima kasih ya. Saya coba untuk menjelaskan mengenai kesehatan kerja di era pandemi COVID-19 ini ya. Nah, ini sedikit aja mengulang ya, mengenang lagi ya bahwa Corona 19 ini atau dikenal dengan COVID-19 ini muncul pertama di kota Wuhan ya, Provinsi Hubei, Cina, tanggal 31 Desember 2019. Jadi pas akhir tahun. Jadi ini seperti kado akhir tahun, tapi kadonya ini tidak enak begitu. Ya. Nah, kemudian penyakit yang asing ini ya, diberi nama 2019 novel coronavirus atau dipanggil 2019 nCoV. Ya. Lalu WHO ya, secara resmi menyatakan penyakit ini sebagai coronavirus disease 19, ini yang kita kenal dengan nama COVID-19. Jadi singkatan dari coronavirus disease 19. Ini tanggal 11 Februari 2020. Dan kemudian penyakit ini menyebar ya, dan akhirnya WHO menyatakan pandemi COVID-19 tanggal 12 Maret 2020. Dan untuk Indonesia sendiri kasus pertama mulai ditemukan tanggal 2 Maret 2020. Nah, kalau kita lihat penyakit coronavirus atau COVID-19 ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Virusnya ini adalah novel coronavirus atau disebut sebagai SARS-CoV-2. Ini karena mempunyai kemiripan dengan virus SARS, karena itu disebut sebagai SARS-CoV yang kedua. Dan manifestasi klinisnya ini bisa tanpa gejala, jadi asimptomatik ya, dan sekarang ini memang cukup banyak juga ya yang diduga adalah OTG, orang tanpa gejala. Kemudian dari gejala yang berikutnya adalah gejala ringan, mulai demam ya, rasa lelah ya, batuk, pilek ya, tidak nafsu makan ya. Ini bukan karena nggak ada lauknya ya. Tapi meskipun lauknya ada ya, nafsu makannya kurang ya. Kemudian juga nyeri tenggorok, pilek, sakit kepala ya. Kemudian timbul gejala-gejala yang berat ya, sesak napas ya, dan sampai bisa timbul gagal nafas. Ya, Dr. Aulia, boleh saya potong sedikit nih. Tadi kalau ini kan kalau kita lihat sudah jelas. Tapi ini apa ya preventif yang bisa dilakukan di perusahaan atau di instansi begitu? Ya. Kalau memang sudah harus work from office ya kan, beberapa kita sempat work from home ya, kemudian sekarang sudah mulai work from office. Iya, udah kerja balik lagi ke kantor masing-masing ya. Nah, kalau kita lihat sekarang apa yang mesti kita lakukan ya. Nah, untuk menjaga kesehatan di tempat kerja ya, ini didasarkan kepada keputusan Menkes RI ya, nomor HK 01.07. Menkes 328 tahun 2020. Ini yang dinyatakan tanggal 20 Mei 2020 ya. Ini mengatur tentang panduan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19 ini di tempat kerja, perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha. Nah, ini kalau kita lihat ada hal-hal ya, ini saya ambil ya dari leaflet-leaflet ya supaya lebih mudah. Apa yang mesti dikerjakan? Yang pertama, perusahaan ini wajib ya berdasarkan peraturan Menkes tadi wajib membentuk tim penanganan COVID. Kemudian yang kedua, perusahaan memberi kebijakan dan prosedur pekerja untuk melapor setiap ada kasus dicurigai COVID-19. Kemudian yang ketiga, tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma. Nah, ini yang harus kita gaungkan betul, karena sekarang mulai ada ketakutan. Orang takut kalau ternyata COVID-nya itu positif begitu. Ya, justru tidak boleh ada ketakutan, justru ini harus diobati. Dan menurut peraturan ya, kalau umpamanya ada yang positif, memang itu harus diobati. Dan juga hak-haknya tidak hilang. Apalagi dia sampai karena positif di PHK, itu nggak boleh. Ini berdasarkan peraturan dari Menteri Kesehatan ini. Nah, kayaknya kita mesti break dulu sebentar nih ya, Dr. Aulia. Tapi kayaknya cukup banyak nih yang akan dibahas ya. Termasuk barangkali tadi ada yang mesti diatur, kalau sebagian mesti di kantor, sebagian mesti di rumah, begitu. Ini kayaknya Dr. Tata juga seperti itu ya, Dr. Tata ya. Karena kadang-kadang ini, kok di rumah? Di rumah. Kok di kantor tapi tetap kerja sebetulnya gitu ya. Cuma paling kalau yang benar-benar berhubungan sama pasien, nggak mungkin dong di rumah, nggak mungkin dong Dr. Tata. Gimana caranya? Kalau yang berhubungan sama pasien langsung nggak bisa dong berarti dikumpulkan semuanya waktu pas di office atau pas di kantor jadinya. Masih banyak yang kita bahas, salah satunya barangkali apa sih yang paling sulit dikerjakan oleh karyawan?
Misalkan gini tadi, karyawan yang umur 50 tahun nggak boleh lembur atau nggak boleh. Nah itu kan repot tuh. Kalau dia memang pemegang keputusan dan dia harus ada di situ kan repot. Sebetulnya gimana ya berhitungnya? Atau lewat telepon aja bisa? Atau bagaimana sih? Apa sih yang akan harus diubah? Kemudian jadinya sekarang new normal itu bisa dikerjakan dengan baik. Itu ya Dokter Dan Aulia. juga kalau dalam pikiran saya, apakah ada sanksi kalau misalnya karyawan atau perusahaan itu tidak melakukan tadi peraturan-peraturan yang sudah disampaikan oleh Kayaknya pemerintah? susah deh Susah ya, sanksinya susah. ya. Polisinya siapa gitu kan ya. Siapa? Nanti kita bahas nih pemirsa Ya, ya. betul. Dan boleh bertanya pemirsa ya di segmen 4 nanti Anda boleh bertanya 5743476, 5743478. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Nah, kita nih masih bicara mengenai apa sih yang harus diperhatikan oleh karyawan maupun oleh perusahaan ya, ini mengenai kesehatan kerja nih untuk lingkungan kerja. Tapi teleponnya bunyi. Nah, Ayo dong, sudah ada Dok, yang ya, diangkat bertanya. dulu dong Dok ya. Ya, halo selamat pagi. Halo selamat pagi Indonesia Sehat. Terputus. Terputus. Tapi agak bingung nih, kita bisa ngomongin selamat siang. Iya, gitu iya, ya. iya. Sekarang ini Iya, agak selamat masih belum pagi. jam 12, agak repot ya. Silahkan Dokter Aulia sambil menunggu telepon masuk aja. Iya. Baik, mungkin saya lanjutkan ya. Iya. Jadi memang betul ya, itu di peraturan menteri dikatakan jika memungkinkan ditiadakan shift yang ketiga atau yang Oke. istilahnya lembur shift malam. Kalau usianya 50 tahun Nah, gitu. Dan kalau untuk yang 50 tahun malah tidak boleh sama sekali. Jadi yang di atas 50 tahun, apalagi dengan komorbid, itu tidak dibolehkan untuk kerja lembur. Oke, baik. Jadi memang Itu untuk peraturannya Dokter Aulia. Tapi kalau Iya. artinya memang dia harus hadir atau dia mau hadir begitu, itu kena hukuman nggak atau kena sanksi nggak? Nah, memang sanksinya tidak disebutkan di dalam Oke. peraturan. Tapi ini menteri. adalah anjuran Ini anjuran, sebetulnya betul. ya, baik. Kemudian yang penting juga ya, ini pekerja wajib menggunakan masker sejak berangkat dari rumah, di perjalanan, di tempat kerja sampai pulang kembali ke rumah ya. Kemudian area kerja ya, kalau menurut aturan itu setiap 4 jam sekali itu dibersihkan. Gimana tuh Dok ya? Terutama adalah tempat-tempat yang banyak dipegang-pegang. Oh, baik. Pegangan pintu ya, Iya. kemudian meja ya. Ini menurut peraturan setiap 4 jam sekali. Jadi luar biasa ini. Ya. Kemudian optimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari. Nah, ini mungkin yang agak sulit karena kita sudah terbiasa Dengan hidup AC. di lingkungan AC. Jadi mungkin ada baiknya pagi hari itu dibuka dulu biar sinar matahari masuk, Dan pertukaran barangkali udara. AC-nya juga sering dibersihkan kali Betul. ya, mau tidak mau ya. Filternya mesti sering diganti ya. Kemudian menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70%. Karena sudah diketahui virus ini itu akan mati dengan alkohol 70% ke atas. Nah, ini Dok Bun nih bawa terus ya sanitizer. Iya ya. loh, gimana Selalu standby. Tadinya mau dikalungin, repot juga lama-lama. Kata dia dimarahin tuh sama Dok ya, buat apa sih? Udah deh biarin aja gitu. Kepalang ya. Kemudian menyediakan sarana cuci tangan ya di banyak tempat ya, sambil memasang juga poster-poster untuk edukasi ya. Oke. Nah, yang paling penting ini mungkin di antara pekerja itu selalu ada jarak minimal 1 Nah, meter. ini barangkali yang jadi pengaturannya berubah ya, Betul. tempat duduk dan semuanya. Tempat duduk, makan di kantin, Nah, Iya. itu yang sering kemudian jadi sumber penularan. juga kan. pada saat keluar masuk di lift itu nggak Oh, boleh iya. berjubel. Ya, jadi lift itu mesti diatur Iya. ya supaya juga tidak terlalu banyak dan pada saat yang keluar tidak berpapasan dengan yang masuk. Iya, biasanya kan kalau di tempat kerja tuh penuh banget Penuh, ya. pasti. Dan satu lagi yang lebih lucu nih pemirsa ya, kalau kita di dalam lift itu kan kita harusnya menghadap dindingnya. Ya. Jadi kita kalau dibilang bokong-bokongan Ya, gitu ya, lucu banget tuh sama si Dok ya. Gimana ya, sih kita kayak begini musuhan gitu. Tapi itu yang paling benar sebenarnya Ya. harus dikerjakan. Betul. Oke, sebelum kita terima telepon ya Dokter Aulia, Ya. kayaknya gantian duduk boleh Ya, duduk Dokter silakan. Aulia. Dokter Nata silakan Dokter Oke. Nata. Jadi ini kita bicara mengenai karyawan yang barangkali duduk terus Iya. gitu ya, mau tidak mau. Terus gimana dong? Apa sih olahraga yang paling mudah yang bisa dikerjakan untuk karyawan yang memang duduk terus gitu? Bukan olahraga Bun, aktivitas fisik. Ya, Aktivitas fisik ya ampun. Sudah Mau matang. ditegur sama Dokter Tata. Latihan fisik. Latihan fisik ya. Aduh terharu. Terharu dia sampai
Ya baiklah. Nah, ini yang utama. Jadi kita harus paham jelas seperti yang sudah berulang-ulang saya sampaikan. Kalau aktivitas fisiknya turun, tingkat kebugarannya turun, dan di situ masalah kesehatan Kenapa gambarnya akan meningkat. montok-montok amat itu semua orang ya? Iya, betul. Apalagi dengan kondisi yang seperti ini, yang akhirnya semuanya terjebak secara tidak sadar pada kondisi sedenter. Iya. Karena ada WFH, ada Sedentary. WFO Iya, tetap yang duduk ya. betul, Tetap duduk. betul. Jadi kita ini sebetulnya kondisi kita sebelum pandemi aja sebetulnya sudah pada kondisi ini. Ini cerminan perilaku sedenter di tempat kerja. Nah, dan jelas ini kontribusinya besar sekali ke penyakit kardiovaskuler, kelebihan berat badan, kematian dini, dan efek psikososial yang negatif. Semuanya nggak ada yang asik. Nggak ada yang asik, Nggak ada yang betul. asik, Modern ya. child dependency. Ini belum kena pandemi. Pas sudah pandemi, Lebih lagi, orang belum pandemi aja kondisinya yang terjadi seperti ini. Bahwa seorang pekerja, karena memang peraturannya juga, secara tidak sadar dia terjebak pada kondisi sedenter. Dia minimal 9-12 jam sehari itu memang harus duduk. Mau tidak mau. Bukan karena maunya duduk, tapi memang harus mengerjakan tugasnya sambil duduk. sebetulnya hitungannya gimana sih nih Dokter Tata? Kita boleh duduk berapa lama, kemudian kita harus aktivitas fisik atau latihan fisik. Ini ngitungnya gimana? Nanti ya pemirsa ya pengen tahu kan pasti kan. Kita akan jeda sejenak, kita akan kembali lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Ya, kita berdiri dulu, Bun. Oh, Ya, enggak ya, salah berdiri. ya. Habis ya. Ya pemirsa kembali lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Kita berhenti waktu Dokter Tata cerita mengenai bahwa karena COVID ini kita makin lagi banyak lagi duduk, nempel nih sama tempat duduk rasanya. Tadi aja doknya ngajakin berdiri, ngapain mau kemana gitu kan. Ya, kayak dari tadi duduk terus nih kita. Kita berjam-jam duduk itu kadang-kadang bukan memang pilihan kita, tapi gimana sih semua Betul. aktivitasnya mau nggak mau harus duduk. Betul. Terus Makanya gimana betul dong sekali. hitungannya? Sementara memang seorang pekerja itu yang dituntut ujung akhirnya ini adalah produktivitas. Nah, Oke. urutannya jelas. Sehat dulu, bugar, baru produktif. Ya sehat aja belum. Oh, gimana Nah, dong? ini ke sini padahal. Seorang pekerja kan pasti dituntut ini, jelas lah. Dan sebetulnya ini memang peran dari tempat kerja. Makanya tadi salut Pak UU menyampaikan bahwa sangat concern terhadap kesehatannya dengan mengambil sejuta langkah. Itu benar banget. Nah, sebetulnya untuk seorang pekerja dengan kondisi yang memang peraturan perundang-undangan memang menyatakan kerjanya memang minimal 9 jam sehari. Jadi ya memang terjebak pada kondisi sedenter yang mungkin juga tidak diinginkan. Memang kerjaannya begitu. Iya. Nah, jadi bagaimana sebetulnya? Ini bagaimana dengan pekerja? Polanya ada. Sebetulnya kalau untuk pekerja, mau pandemi mau nggak pandemi, kondisinya adalah bagaimana pola pengaturan. Sebentar. Gimana nih? Baik. Geser, yes. Pola pengaturan aktivitas fisik harian menuju dan di tempat kerja. Jadi mau ke kerja, ke tempat kerja sama ketika dia bekerja. Terus kemudian bagaimana melakukan peregangan di tempat kerja. Sebetulnya polanya kalau untuk pekerja itu ya ini, dua hal ini yang paling penting. Mau dia, kalau sekarang mau dia WFO atau WFH, prinsipnya dua ini. Hitungannya setiap berapa jam atau berapa menit dia Betul, duduk? 2 jam. Setelah 2 jam, berdiri. Kita belum 2 jam, nggak Belum apa-apa. 2 jam, masih boleh ya. Oh, harus berdiri, terusnya tadi stretching itu yang ada di gambar tersebut atau bagaimana? Betul, iya. Stretching seperti yang sudah pernah kita bahas seperti itu, karena kan itu intinya tadi kan kebanyakan duduk, ya, sehingga akhirnya punggungnya terus-menerus bekerja. Itu yang akhirnya pada pekerja ditemukan ini nih. Jadi justru yang paling tinggi angka yang sering terjadi ini adalah low back pain, begitu. Jadi yang memang sering Nyeri di punggung bawah. Nyeri di Jadi punggung intinya- bawah. Jadi paling besar hampir 50%, hampir separuh itu kebanyakan memang mengeluhkan itu, iya atau iya. Iya. Oh, bukan jadi bikin bokongnya tambah besar ya, bukan. Tapi bikin pokoknya low back pain nih sebetulnya punggung bawahnya malah Nah, sakit. betul, punggung bawahnya sakit satu, oke. Terus kemudian bahwa sebetulnya memang kondisi duduk itu juga memang betul sekali tadi Mbak Lula menyampaikan itu sehingga saya tertarik untuk memberikan ini. Jadi, nah ini Mbak Lula. Jadi
waktu duduk yang lama akan menyebabkan peningkatan lemak sebanyak 50% di area yang tertekan. Oh benar kalau begitu. Ya berarti kita sering-sering berdiri lagi gitu makanya ya. 2 jam itu secara istiqomah. Udah kalau ngomongin aktivitas fisik, Istiqomah. latihan fisik sama Coba sekarang olahraga duduk harus gantian, coba istiqomah. duduk ya. Coba dokter Tata duduk dulu. Pemirsa, kita mesti menyimpulkan, sayangnya sudah di penghujung acara, kita mesti menyimpulkan bahwa satu ya, intinya adalah kita harus mengikuti peraturan Kementerian Kesehatan yang sudah diberikan sebetulnya nih berhubungan sama kesehatan karyawan, berhubungan juga sama pandemi COVID ini. Dan yang kedua, mau dimanapun Anda bekerja, 2 jam aktivitas fisik, 2 jam latihan fisik, dari mulai stretching, dan tadi gerakan-gerakan sederhana aja, nggak usah yang aneh-aneh. naik turun tangga, ngambil yang minum. penting istiqomah. Gimana dong? Istiqomah Padahal namanya is Lula Kamal bukan istiqomah. Gimana dong jadinya ya? Ya, jadi untuk pemirsa nih ya, untuk yang karyawan ya tetap nih artinya harus supaya tetap sehat, tetap bugar dan tetap produktif nih tadi harus menjaga kesehatan diri sendiri ya. Kemudian untuk pihak perusahaan, karyawan ini juga harus memperhatikan betul kesehatan karyawannya seperti tadi Baik. peraturan yang ditetapkan. Doknya ngomongnya sampai buru-buru karena doknya udah habis pemirsa. Sudah habis. Terima kasih banyak ya pemirsa ya, memang agak spesial ya. Pertama pagi-pagi, yang kedua karena TVRI ke-58. Dan jangan lupa ya, nanti malam juga masih banyak lagi acara yang sehubungan dengan HUT TVRI ke-58 ini. Terima kasih banyak buat Dokter Terima kasih. Tata, Terima Dokter kasih, Dokter Aulia. Aulia. Ketemu lagi nanti ya. Sering-sering ya nanti kita ya. Nyambung lagi. Ya pemirsa, saksikan terus acara Indonesia Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 nih acara resmi kita ya. Iya, jam 2 sampai jam 3 siang ya. Ya, di TVRI karena sehat itu asik. Asik. Sampai jumpa.